Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan Praktikum, Ibu Astra Aryati STMT, dan asisten dosen kami yaitu Kak Muhammad Nurudin. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil laporan usaha kami sebagai bahan penilaian ujian akhir semester. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, saya sendiri Nia Pesnanti Agustin dan rekan saya Melinia Putri. Pada hari ini terdapat 6 pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan pembuatan produk lumpia mager. Lalu yang kedua strategi pemasaran online. Yang ketiga strategi pemasaran offline. Yang keempat transaksi penjualan. Yang kelima penjualan dan keuangan. Dan yang terakhir yaitu penutup. Langsung saja pada bab yang pertama yaitu terkait dengan pembuatan produk. Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan lumpia mager ini yaitu yang pertama, alat-alatnya ada kompor, wajan, panci, piring, sendok besar, spatula, dan baskom. Lalu untuk bahannya ada kulit lumpia, kubis, ati dan ampela ayam, bawang putih, daun bawang, garam, gula, dan minyak goreng. Proses pembuatan lumpia mager, di mana proses yang pertama yaitu memilih kulit lumpia. Kulit lumpia adalah pembungkus untuk membuat lumpia yang berbahan dasar tepung, air, garam, dan telur. Karena kami mendapatkan kulit lumpia dari supplier, bukan memproduksi sendiri, oleh karena itu pemilihan kulit lumpia harus dilakukan secara serius. Karena apa? Karena kulit lumpia ini menjadi hal terpenting selain isiannya. Saat memilih kulit lumpia, maka kita harus memperhatikan kemasannya. Pastikan kemasannya masih tertutup rapat dan tidak robek. Kemasan yang sudah robek akan membuat kulit pangsit terkontaminasi bakteri. Lalu perhatikan warna kulit lumpianya. Salah satu ciri kulit yang berkualitas baik dan segar. Pilihlah kulit yang berwarna putih kekuningan. Hindari memilih kulit yang terlalu putih juga. Karena apa? Karena kemungkinan menggunakan pemutih. Selain itu, hindari memilih kulit yang terlalu kuning, yang cenderung sudah tak segar lagi. Perhatikan pula teksturnya. Kulit dengan kualitas baik memiliki tekstur yang lembut dan lentur. Sebaiknya jangan memilih kulit pangsit yang bertekstur kering, sebab kulit yang sudah nggak segar akan susah dilipat. Kenali pula aroma kulit pangsit. Hindari memilih kulit yang beraroma asam. Aroma asam menandakan kulit memiliki bakteri yang bisa menimbulkan jamur dan tidak baik untuk kesehatan. Lalu yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Setelah menemukan kulit lumpia yang sesuai, tidak lupa juga mencari bahan-bahan yang lain untuk pembuatan lumpianya. Pembuatan isiannya seperti kubis 1 kg, ampela dan ati ayam setengah kilogram, bawang putih 1 bonggol, daun bawang secukupnya, garam secukupnya, gula secukupnya, dan minyak goreng secukupnya. Lalu yang ketiga yaitu pembuatan isi lumpia, di mana proses yang pertama yaitu pembersihan bahan-bahan baku yang digunakan. Bahan yang pertama yaitu ada kubis. Cuci terlebih dahulu kubis dengan air yang mengalir hingga bersih. Setelah itu potong sesuai dengan keinginan agar lebih mudah untuk dikonsumsi. Bahan yang kedua yaitu ati dan ampela ayam. Cuci dengan air mengalir hingga bersih. Buang kotoran dan empedu secara berhati-hati agar tidak pahit. Bahan yang ketiga yaitu bawang putih. Kupas 1 bonggol bawang putihnya, lalu cuci dengan air yang mengalir hingga bersih. Setelah itu potong atau cincang berbentuk dadu. Lalu bahan yang keempat yaitu daun bawang. Kupas daun bawang bagian ujungnya, lalu bersihkan dengan air yang mengalir, lalu potong kecil-kecil. Nah, setelah bahan-bahan dibersihkan dan dipotong, maka langkah selanjutnya adalah merebus ati dan ampela ayam sampai matang, lalu potong menjadi dadu. Nah, seperti ini. Kita potong kecil-kecil disesuaikan dengan ukuran yang akan kita inginkan. Nah, setelah itu, ini adalah proses memasaknya, yaitu yang pertama, siapkan minyak panas dalam wajan, lalu masukkan bawang putih dan daun bawang, tumis hingga berwarna kecoklatan dan berbau harum.
Nah, setelah itu masukkan kubis ke dalam wajan, tumis dan campurkan secara merata sampai kubis menjadi layu seperti ini. Nah, jika kubis sudah layu, masukkan air dan aci ampel ayam, aduk hingga rata. Setelah itu tambahkan gula, garam, serta penyedap rasa hingga rasa isian ini menjadi lezat. Tunggu beberapa menit sampai bumbu menyerap ke isian, lalu matikan kompor dan isian siap untuk diaplikasikan. Lalu proses yang keempat yaitu pengaplikasian isi lumpia, di mana proses yang pertama yaitu dapat dilihat pada gambar, yaitu siapkan kulit lumpia di atas wadah. Lalu yang kedua, tambahkan isi lumpia yang telah dingin di atas kulit lumpia secukupnya. Setelah itu lipat dan gulung lumpia secara perlahan, pastikan sudah tertutup secara rapat agar isian tidak tumpah ketika digoreng. Nah, proses yang kelima yaitu proses pengemasan lumpia ini. Kemasan dan labelnya dapat dilihat pada gambar. Ini berdasarkan hasil survei didapatkan hasil terbanyak yaitu kemasan dengan tin wool, di mana kemasan ini dapat disimpan lagi, dapat didaur ulang, dapat dipakai lagi sehingga tidak sekali pakai. Masukkan lumpia secara rapi dan teratur ke dalam kotak kemasan tersebut. Satu kemasan kita isi 10 pieces lumpia. Lalu proses yang keenam yaitu penyimpanan lumpia mager. Lumpia yang telah dikemas akan disimpan di dalam freezer untuk menjadikannya sebuah olahan makanan frozen food, dan selalu kita kontrol suhunya agar makanan menjadi tetap awet dan segar. Nah, ini terdapat SOP pembuatan lumpia mager, di mana aktivitas yang pertama kita mulai dengan memilih kulit lumpia. Nah, kita sesuaikan. Apabila sesuai dengan standar, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu membuat isi lumpia. Namun jika tidak atau no, maka kita sisihkan dan mulai kita memilah lagi kulit mana sih yang cocok dan yang sesuai. Nah, jika sudah cocok, maka yang selanjutnya membuat isian lumpia, lalu mengumpulkan bahan baku. Rangkaian selanjutnya membersihkan dan memotong bahan baku. Selanjutnya memasak bahan baku isian lumpia, lalu membuat lumpia, di mana kulit lumpia diberi isian yang telah disiapkan, kemudian digulung. Lalu yang terakhir yaitu ada pengemasan lumpia. Lumpia yang telah dibuat kemudian dimasukkan ke kemasan tin wool, lalu akan disimpan di dalam freezer. Lalu proses selesai. Selain itu kami juga membuat operation process chart, yaitu ini chart yang berisi tentang kira-kira waktu yang dibutuhkan dalam pembuatan lumpia ini berapa menit sih. Untuk OPC pembuatan kulit lumpia, OPC pembuatan lumpia mager ini dimulai dari pemilihan kulit lumpia, kurang lebih membutuhkan waktu 5 menit untuk menyiapkan kulit lumpia, dan ini dilakukan secara manual. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita memilah kulit yang layak digunakan, kurang lebih juga selama 5 menit. Setelah itu pembuatan isi lumpia, di mana membersihkan dan mencuci bahan bakunya membutuhkan 8 menit. Lalu untuk operasi yang ketiga, memotong bahan baku dengan peralatan yang digunakan yaitu dengan pisau, membutuhkan kurang lebih 5 menit. Langkah yang selanjutnya memasak isian lumpia, kurang lebih 10 menit, lalu mendinginkan isian kurang lebih 5 menit. Lalu pembuatan lumpia atau pengisian dan penggulungan kulit lumpia yang telah dipilah tadi, kurang lebih 20 menit. Lalu yang terakhir memasukkan lumpia ke wadah tin wool kurang lebih 10 menit, dan langkah yang terakhir yaitu saving atau penyimpanan, menyimpan produk lumpia ini ke dalam freezer. Baik. Lalu bab yang selanjutnya, bab yang kedua yaitu terkait dengan strategi pemasaran online. Di mana pemasaran online yang kami gunakan terdapat 3 platform, yaitu melalui WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Strategi yang pertama yaitu strategi pemasaran melalui WhatsApp. WhatsApp merupakan aplikasi berkirim pesan yang paling banyak digunakan orang beberapa tahun belakangan. Sejak kemunculannya, aplikasi ini terus melakukan inovasi guna memenuhi kebutuhan penggunanya untuk bisa terkirim pesan dengan cara yang lebih cepat dan praktis. Untuk memanfaatkan hal tersebut, kami menggunakan cara seperti di bawah ini. Yang pertama yaitu menawarkan konten melalui WhatsApp Story.
Dengan menggunakan WhatsApp Story akan memudahkan rekan kontak kita untuk mengetahui produk yang sedang kami pasarkan. Membagikan pesan dilakukan secara rutin, namun tidak harus setiap hari. Contohnya, dapat dilakukan selama 2 kali dalam seminggu. Lalu yang kedua, yaitu membuat kalimat promosi. Dengan kata-kata promosi yang menarik, sangat dibutuhkan agar orang lain tahu dan penasaran dengan produk yang kami pasarkan. Apa sih lumpia mager ini? Lalu yang ketiga, yaitu membalas chat dengan cepat. Menyediakan layanan pelanggan real time adalah mungkin bisa menjadi hal mahal bagi bisnis kecil dan UMKM. Dengan memberikan fast respon, maka pelanggan akan merasa lebih dihargai dan percaya dengan produk yang kami berikan. Yang keempat, yaitu konsisten dalam memasarkan produk. Konsisten dalam memasarkan produk sangat diperlukan untuk memperoleh keuntungan yang melimpah, sehingga kami mencoba memasarkannya melalui WhatsApp. Tentu saja, konsisten menjadi kuncinya. Sesekali kami melakukan berinteraksi dengan calon pelanggan, dengan bergabung di grup, atau hanya sekedar mengirimkan pesan broadcasting untuk mempromosikan produk. Lalu yang kedua, yaitu strategi pemasaran melalui Facebook. Facebook adalah platform media sosial dengan pengguna yang besar bagi bisnis. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan penjualan produk. Di era digital ini, Facebook marketing telah menjadi strategi pemasaran wajib, terutama bagi bisnis online. Sehingga kami menggunakan peluang tersebut untuk memperluas jangkauan pasar kami. Berikut tahapan yang kami lakukan untuk pemasaran melalui Facebook Bunda Nia. Yang pertama yaitu membuat konten yang menarik. Konten yang kami buat tidak hanya dari sisi format saja, namun juga dilengkapi dengan foto maupun video. Menjadwalkan posting konten dengan baik. Terlalu sering melakukan posting tentu akan memberi sedikit waktu untuk menciptakan konten. Hasilnya bisa saja kualitas konten kurang maksimal. Hal ini akan meninggalkan kesan kurang baik bagi pengunjung. Kami menjadwalkan posting konten kami seminggu 2 kali. Lalu yang ketiga yaitu aktif berkomunikasi dengan pelanggan. Tidak hanya berfokus pada konten yang diposting saja, menjawab komentar konsumen juga merupakan hal yang tak kalah penting. Dengan demikian, komunikasi akan dapat berjalan secara 2 arah. Semakin sering berdiskusi dengan konsumen di kolom komentar dan menyebut nama secara personal, semakin baik engagement yang akan terbentuk. Memonitor dan menganalisis strategi. Dengan mengamati komentar yang diberikan pengunjung atau melihat perkembangan jumlah share atau like, lalu memanfaatkan tools analytics untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Hal ini bertujuan untuk mempelajari tipe konten manakah yang disukai konsumen dan apakah harus dibuat lebih sering. Nah, ini adalah dokumentasi kami melalui via WhatsApp, di mana caption yang kami berikan yaitu seperti gambar PPT di depan saya ini, yaitu captionnya pengen nyemil tapi gak mau dapur kotor. Kami punya solusinya, lumpia mager, cocok banget loh buat teman nyemil dan pastinya tinggal goreng tanpa ribet. Kita cantumkan juga WA kontak person yang pertama, yaitu saya sendiri. Lalu ada kontak person yang kedua, ada rekan saya Meli. Kita sertakan juga Facebook Bunda Nia, untuk Instagramnya SriAA. Dan pencinta promo mana suaranya nih. Kabar baik nih untuk grand opening harga 1 box isi 10 pieces lumpia mager only Rp15.000. Jadi untuk batch yang pertama, strategi kami menarik konsumen dengan adanya pemberian promo pada batch yang pertama. Lalu yang kedua, terdapat dokumentasi pada WhatsApp seperti ini. Kami membuat status pada snap WA pada kedua akun WA kami. Yang ketiga adalah dokumentasi Facebook seperti ini. Diposting pada Facebook Bunda Nia. Dan ini adalah postingan di Instagram penjualan lumpia mager. Nah, tentu saja dalam melakukan pemasaran online ini terdapat beberapa kendala awal, yaitu yang pertama, persaingan bisnis yang sangat tinggi, terutama pada Facebook dan Instagram. Kemajuan teknologi mendukung sebagian orang memasarkan produknya secara online. Dapat dipastikan persaingannya sangat ketat sekali apabila tidak mau melihat peluang yang ada. Lalu yang kedua, yaitu terbatasnya pengetahuan mengenai bisnis online, sehingga bisnis yang dijalankan kurang maksimal.
Lalu bab yang ketiga yaitu strategi pemasaran secara offline. Jika yang bab kedua tadi secara online, maka yang ketiga ini secara offline. Di mana strategi pemasaran offline lumpia mager ini terdapat 3 strategi. Yang pertama, strategi pemasaran door to door. Strategi pemasaran door to door adalah salah satu strategi yang tidak jarang digunakan oleh perusahaan karena merupakan alat promosi secara lisan yang langsung melibatkan karyawan dengan calon pembeli. Dengan bertatap muka secara langsung, diserta dengan keahlian yang dimiliki oleh karyawan untuk menjelaskan atau meraih calon pembeli, diharapkan dapat lebih menarik calon pembeli untuk membeli produk yang ditawarkan perusahaan. Strategi ini diterapkan untuk promosi lumpia mager dengan cara menawarkan langsung ke rumah-rumah warga terdekat ataupun bisa rumah-rumah warga di luar lingkungan tempat tinggal kami. Berikut adalah hasil dokumentasi dari strategi door to door, dapat dilihat pada slide. Lalu yang strategi yang kedua yaitu strategi pemasaran konsinyasi. Apa sih konsinyasi ini? Jadi konsinyasi adalah praktik dagang yang terjadi antara pedagang utama yang menitipkan barang jualan kepada penjual lainnya. Biasanya pedagang utama tersebut menitipkan dagangan ke tempat jualan umum seperti toko kelontong, kantin, dan juga warung-warung makan. Dalam kegiatan konsinyasi, pedagang utama atau pihak yang menitipkan barang disebut sebagai konsinyor. Sedangkan untuk pengelola toko atau pihak yang menerima produk dagang titipan untuk kemudian dijual kembali tersebut dikenal sebagai komisioner atau konsinyii. Untuk barang titipan yang diperdagangkan di pihak konsinyii bisa disebut dengan sebagai barang konsinyasi. Strategi tersebut diterapkan untuk pemasaran lumpia mager. Dengan konsinyasi akan membuat produk lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Berikut adalah dokumentasi strategi pemasaran konsinyasi kami yang telah kami titipkan di beberapa warung terdekat di sekitar rumah kami. Lalu strategi pemasaran yang ketiga yaitu dengan membuka lapak. Pasar yang muncul secara tiba-tiba di tempat keramaian merupakan suatu peluang usaha yang baik sekali bagi para pemula. Seperti pasar di minggu pagi yang dapat dimanfaatkan pedagang kecil untuk menggelar dagangannya. Kegiatan jual beli di pasar ini tak berjalan lama. Biasanya hanya dalam jangka waktu beberapa jam, kemudian pasar ini pun selesai atau bubar. Tak heran situasi ini dikenal dengan pasar kaget alias pasar tumpah. Bagi pengusaha yang ingin serius menekuni usaha, dengan melakukan 1-3 kali jualan di pasar ini dapat mengetahui apakah kita menyukai berjualan dan dapat menjadi pengusaha sungguhan seperti mengetahui apakah produk tersebut diterima oleh masyarakat atau tepat dengan pasar yang dijadikan sasaran. Dengan adanya kesempatan penjualan di pasar minggu ini, kami menggunakannya untuk berjualan produk lumpia mager. Selain tidak membutuhkan tempat yang besar, dengan berjualan yang hanya hitungan jam, maka masyarakat bisa mengenal produk yang kami buat. Nah, berikut adalah hasil dokumentasi kami berjualan produk lumpia mager di pasar minggu. Nah, berikut adalah kendala awal pemasaran lumpia mager secara offline. Yang pertama yaitu membutuhkan lemari pendingin agar lumpia mager ini dapat bertahan lama agar masih fresh. Mesin freezer memiliki peran yang sangat vital, sangat penting dan harus selalu dalam keadaan hidup. Tidak boleh rusak. Jika rusak, maka bisnis frozen food tidak bisa berjalan dan hanya akan mengalami kerugian. Lalu yang kedua yaitu kurangnya keterampilan untuk mempromosikan secara offline. Di era modern seperti saat ini, offline marketing merupakan cara yang kurang efektif karena adanya evolusi yang melahirkan potensi baru terhadap dunia bisnis perdagangan terhadap produk. Perusahaan harus dapat menjangkau konsumen secara luas dan waktu yang singkat. Dan yang terakhir yaitu adanya kompetitor dan pesaing frozen food. Kami menemukan banyak sekali penjual yang menjual dengan produk yang sama. Tentu ini merupakan kelemahan bisnis frozen food yang harus kita pertimbangkan lagi ke depan. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk bab selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Melania Putri. Silakan. Selanjutnya yaitu mengenai bab 4, transaksi penjualan baik online maupun offline. Nah, dalam waktu pelaksanaan yaitu kami melakukan penjualan terdiri dari 2 batch. Yang pertama pada tanggal 9 Desember dan batch kedua yaitu pada tanggal 21 Desember 2021. Nah, di sini kami membuka penjualan dengan cara pre-order. Jadi, kami melakukan
share informasi untuk pembukaan penjualan, kemudian kami menutup close order minimal H-1, kemudian hari hanya yaitu pada tanggal 11 Desember dan juga pada tanggal 25 Desember kami mulai melakukan penjualan dan pendistribusian pesanan sesuai dengan kuantitas yang telah dipesan oleh customer. Next. Selanjutnya yaitu mengenai daftar pesanan. Nah, dalam proses pemesanan batch 1 dan juga batch 2, diketahui untuk batch 1 sebanyak 30 pesanan, yaitu 30 box yang masuk customer seharga Rp15.000. Nah, di sini kami memberikan harga promo. Tujuannya untuk menarik minat pembeli karena kita merupakan penjual yang baru sehingga untuk grand openingnya kita memberikan diskon sehingga harganya menjadi Rp15.000 dengan harapan customer dapat tertarik dan banyak yang mencoba produk dari lumpia mager. Nah, untuk batch 2-nya yaitu kita kembali ke harga normal seharga Rp22.000. Nah, untuk batch 2 sendiri ini kita mengalami peningkatan penjualan yaitu dengan total 35 box. Nah, berikut adalah dokumentasi pesanan pada batch 1 dan juga 2. Jadi, kami kebanyakan mayoritas customer memesan melalui WhatsApp. Karena seperti yang kita jelaskan sebelumnya, untuk pemasaran melalui Facebook dan juga Instagram, kami cukup mengalami kendala karena kurangnya pengetahuan mengenai bisnis online dan juga persaingan yang sangat kompetitif untuk bersaing di dunia digital. Selanjutnya, yaitu dokumentasi testimoni pada batch 1 dan juga batch 2. Nah, setelah kami melakukan penjualan, kami meminta masukan, meminta komentar kepada beberapa customer untuk memberikan review terkait produk yang kita jual. Nah, adapun reaksi mereka itu sangat baik. Produk kami dapat diterima dan berdasarkan yang seperti terlihat pada gambar, customer mengatakan bahwa lumpia yang telah mereka terima langsung dieksekusi, langsung dimasak. Kemudian untuk rasanya itu enak, mantap. Dan bagi customer, salah satu customer mengatakan bahwa untuk membeli 2 box itu kurang dan menunggu untuk batch yang kedua. Kemudian untuk batch 2-nya kami juga menanyakan kembali kepada salah satu customer untuk memberikan review. Nah, kebetulan untuk customer Amel ini adalah pelanggan tetap kami mulai dari batch 1 dan juga batch 2. Nah, setelah kami menanyakan untuk memberikan komentar, beliau mengatakan bahwa produk kami itu tidak mengecewakan dan worth it, harganya murah dan customer tersebut meminta untuk memperbanyak promonya. Nah, selanjutnya yaitu bab 5 mengenai penjualan dan keuangan. Yang pertama yaitu mengenai catatan produksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, dari tabel catatan produksi di atas dapat dilihat bahwa untuk memproduksi kita membagi menjadi 2 bagian atau 2 batch, yaitu batch 1 dilakukan pada tanggal 11 Desember 2021 dengan jumlah produksi sebanyak 30 box. Dan untuk produksi batch 2-nya dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021 dengan jumlah produksi sebanyak 35 box. Nah, berikut adalah tabel hasil penjualan pada batch 1. Nah, dari 16 customer yang telah memesan pada kami, total semua pesanan sebanyak 30 box. Nah, untuk batch 1 kita masih memberikan harga promo yaitu Rp15.000 per boxnya. Sehingga untuk Desi dia memesan 3 box sehingga untuk harga total harga sebanyak Rp45.000. Dan untuk metode yaitu COD karena kebanyakan dari customer kita masih di dalam lingkungan atau satu area dengan kami. Dan untuk hasil totalnya pada batch 1 kita mendapatkan Rp450.000. Nah, untuk batch 2 ini kita kembalikan ke harga normal
Nah, untuk batch 2 ini kami mengalami peningkatan baik dari segi customer maupun dari segi quantity. Nah, untuk dari customernya sendiri yang tadinya 16 orang sekarang bertambah menjadi 20 orang. Untuk kuantitinya juga sama, yang sebelumnya 30 box sekarang menjadi 35. Nah, berhubung harganya kita kembali normal 22.000, sehingga untuk contohnya pada customer Nabila, untuk dia memesan 3 box, jadi totalnya seharga 66.000. Sehingga pendapatan kami pada batch 2 mendapatkan 770.000, dan untuk metode pengirimannya melalui COD, cash on delivery. Selanjutnya yaitu kita membahas arus kas. Nah, jadi arus kas ini memperlihatkan secara rinci kas penerimaan dan juga pengeluaran dari suatu usaha atau bisnis. Nah, di sini kita ketahui bahwa untuk di tanggal 10 bulan Desember 2021 kita mengeluarkan biaya produksi batch 1 sebanyak Rp330.000, dan kemudian di tanggal 11-nya kita melakukan penjualan batch 1 dan mendapatkan uang Rp450.000. Kemudian untuk di tanggal 24 bulan Desember 2021 kita melakukan produksi kembali, yaitu menghabiskan biaya Rp385.000. Dan untuk penjualan batch 2-nya pada tanggal 25 Desember kita mendapatkan pemasukan sebanyak Rp270.000, sehingga untuk total pemasukan sebanyak Rp1.220.000 dan untuk total pengeluarannya sebanyak Rp715.000. Selanjutnya yaitu kita membahas mengenai laporan laba rugi. Nah, jadi laporan laba rugi ini sebagai bahan evaluasi keuangan dari transaksi yang berjalan selama 1 bulan, karena kita melakukan proses penjualan di bulan Desember, 1 bulan saja, baik transaksi yang akan menghasilkan rugi atau keuntungan. Pada laporan ini, untuk pendapatan penjualan batch 1 kita mendapatkan Rp450.000, dan untuk pendapatan penjualan batch 2 sebanyak Rp770.000, sehingga total pendapatan batch 1 dan juga batch 2 sebanyak Rp1.220.000. Dan untuk biaya yang dikeluarkan yaitu biaya produksi batch 1 sebanyak Rp330.000, dan untuk batch 2-nya sebanyak Rp385.000, sehingga total biaya sebanyak Rp715.000. Nah, dari hasil tersebut kita melakukan pengurangan untuk mengetahui apakah usaha kita mengalami laba ataupun rugi. Nah, setelah kita kurangkan hasilnya dari total pendapatan dikurangi dari biaya-biaya yang dikeluarkan, di sini kita mendapatkan laba bersih sebanyak Rp505.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu bab 6, kesimpulan. Jadi pentingnya membuat perencanaan bisnis itu tidak hanya sebelum memulai bisnis. Nah, karena apa? Karena rencana tersebut sangat berguna seiring dengan berjalannya bisnis. Dengan kita memiliki rencana bisnis, akan membuat tujuan bisnis kita menjadi jelas dan memudahkan untuk mendapatkan sumber modal, serta membantu dalam mengatur anggaran dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu agar usaha kita menjadi legal, kita di sini mengurus atau mengatur membuat NIB. Jadi NIB ini atau nomor induk berusaha yaitu merupakan suatu identitas para pelaku usaha yang di sini Tomodachi yang diterbitkan oleh pemerintah melalui OSS yang telah melakukan pendaftaran. Jadi identitas ini tuh menjadi salah satu persyaratan untuk mendapat SIUP atau surat izin usaha perdagangan. Jadi kenapa kita mengurus NIB? Karena manfaat dari NIB ini sangat banyak, yaitu dapat memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam suatu identitas. Yang kedua, memangkas proses pengurusan izin. Yang ketiga, pengajuan semakin cepat karena untuk pengurusan yang sekarang sudah melakukan dengan automatic approval dengan sistem
OSE. Jadi berikut adalah dokumentasi hasil NIP dari Tomodachi Hobby Industry. Demikian presentasi yang dapat kami paparkan. Apabila dari awal sampai akhir ada salah kata maupun kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk semuanya, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.